Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat datang di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto. Mari buka Alkitab masing-masing. Kita lihat bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Haleluya. Saudara, surat 1 Yohanes ini merupakan salah satu surat di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru yang tidak memiliki tidak dituliskan di sana siapa penulisnya, ya, tidak ada namanya, dan juga tidak ada alamat tujuan ditujukan kepada siapa, gitu ya. Jadi tidak ditulis di sana dari Rasul Yohanes kepada orang-orang kudus di Efesus, tidak seperti itu. Agak sedikit berbeda dengan surat-surat dari Rasul Paulus yang jelas dari Paulus, Rasul Kristus Yesus kepada jemaat di mana, gitu kan. Tapi ini berbeda. Tidak ada nama penulisnya, tidak ada alamat kepada siapa surat ini ditujukan. Terus ditambah lagi waktu kita membacanya, kita menemukan sang penulis surat ini berkali-kali mengatakan, "Aku menulis kepada kamu, aku menulis kepada kamu." Jadi melihat hal yang semacam ini, sepertinya kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang sederhana bahwa penulis surat ini sedang menulis kepada orang-orang yang dia kenal dengan baik dan mereka juga mengenal dia dengan baik. Ditambah lagi, si penulis ini sedang berada dengan orang-orang yang ditulisi surat. Jadi mereka tidak berjauhan. Dengan kata lain, Yohanes bisa saja mengatakan semua hal yang dia tuliskan ini kepada orang-orang yang ditulisi surat ini. Dia bisa aja ngomong sama mereka. Tetapi Yohanes memilih untuk tidak melakukannya. Tapi dia menuliskan hal ini bagi mereka. Seakan-akan dia berkata, "Aku menuliskan ini karena alasan tertentu. Aku bisa saja langsung bicara dengan kalian, tetapi aku mau menuliskan ini kepada kalian.
Aku mau menulis kepada kamu, hai para pemuda. Aku mau menulis kepada kamu, hai anak-anak. Aku juga mau menulis kepada kamu, hai bapak-bapak. Dan aku punya alasan kenapa aku harus menuliskan hal ini. Sebenarnya ya kita bisa aja ngobrol. Mungkin setelah ibadah di hari Minggu atau bahkan waktu aku khotbah pada hari Minggu, aku bisa aja menyampaikan hal-hal ini. Atau mungkin kita bisa ketemu sambil ngopi gitu kan di luar gereja. Mungkin kita bisa ngobrol, saya bisa bicara tentang hal-hal yang mau saya sampaikan ini kepada kamu. Mungkin aku bisa datang juga ke rumah kalian. Tetapi aku menulis kepada kamu. Dan waktu aku menulis ini bukan suatu percakapan yang biasa-biasa yang bisa kita lakukan setiap hari. Karena aku tidak setiap hari menulis. Dan aku mengatakan sesuatu di dalam surat ini dan aku ingin supaya kamu bisa membacanya lebih daripada satu kali saja. Karena kalau misalnya aku berkata-kata, ya itu cuma satu kali aku ngomong selesai ya sudah gitu. Sama seperti kalau misalnya aku khotbah, sudah dikhotbahkan ya sudah hilang. Kecuali kalau memang khotbah itu direkam. Tapi kalau misalnya di dalam bentuk tulisan, maka kamu bisa ambil lagi tulisan ini, kamu bisa baca, kamu bisa renungkan, kata-katanya dipelajari sedikit demi sedikit, kita bisa merenungkan hal-hal ini berulang-ulang kali. Nah, hal yang semacam ini nggak bisa dilakukan pada saat khotbah. Tidak mungkin kan tiba-tiba di dalam gereja lagi ibadah berjalan, lagi khotbah, kemudian kita interupsi pengkhotbah. Saya mau tanya, kan tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau melalui surat, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin belum kita pahami atau merasa bingung, kita bisa berhenti sejenak, kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan, apa sih yang dimaksud oleh penulis tentang hal ini. Jadi kita bisa melakukan yang namanya dalam tanda kutip meditasi, merenungkan firman. Sedangkan kalau khotbah itu begitu dia disampaikan satu kali ya sudah selesai. Tapi kalau kita mempunyai Alkitab bisa kita bawa kemana-mana. Zaman sekarang nggak harus bawa buku yang begitu besar. Tapi kita kemana-mana bawa HP, di dalam HP bisa ada Alkitabnya. Kita kemanapun bisa pergi membawa Alkitab, kita baca, kita bisa merenungkannya, kita bisa memikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana. Jadi Yohanes mengatakan, aku menulis kepada kamu. Aku bisa saja berkhotbah, aku bisa ngomong langsung, tetapi aku mau menuliskannya kepada kamu. Dan puji Tuhan, Rasul Yohanes tidak hanya sekedar ngomong saja, tapi dia juga menuliskan hal ini. Sehingga kita bisa membaca, kita bisa mempelajari, karena kalau tidak demikian, kita tidak akan punya rekaman satupun dari khotbahnya Rasul Yohanes, pengajarannya dia, kita nggak tahu. Karena memang pada saat itu ya belum ada alat perekam suara, belum ada alat perekam video, belum ada internet, YouTube, dan teman-temannya. Jadi kalau misalnya yang disampaikan oleh Yohanes ini hanya secara lisan, dikhotbahkan saja, maka bisa jadi semua pesan penting yang dia sampaikan itu bisa terhilang. Tetapi karena Yohanes mengambil waktu untuk menuliskannya, maka kita yang hidup pada masa sekarang ini, kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh dia dan itu merupakan bagian dari firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan ini merupakan suatu hal yang dimana kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bahwa para rasul saat mereka berbicara pada waktu itu, mereka juga menuliskannya. Para nabi pada waktu itu, mereka waktu melakukan pelayanannya, mereka memang berbicara, tapi mereka juga menuliskannya. Sehingga kita memiliki kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru. Nah saudara, Yohanes di sini memiliki alasan khusus kenapa dia menuliskan semuanya ini. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang keempat, di sana dia mengatakan, semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dia menulis ini untuk menyempurnakan sukacita. Memperlengkapi sukacita seseorang dengan menulis surat kepada mereka. Tapi tidak hanya itu. Dia melanjutkan berkata pada pasal yang kelima ayat yang ke-13. Di sana dia berkata bahwa semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ini merupakan salah satu alasan lain kenapa dia menuliskan suratnya kepada orang-orang yang percaya. Untuk membantu mereka
memiliki kepercayaan diri, untuk membantu mereka memiliki suatu kepastian. Mungkin ada orang Kristen entah di mana di suatu tempat di dalam satu kamar tersendiri, dia sedang mengalami satu masa di mana dia ragu, di mana dia punya ketidakpastian di dalam kehidupannya. Dia mungkin bertanya-tanya, apa benar aku adalah seorang Kristen? Mungkin kita bisa melakukan hal yang sama saat kita mengetahui ada saudara kita yang mengalami suatu masalah, dan untuk membantu mereka supaya mereka punya kepastian yang jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menulis bagi mereka. Kita kirim WhatsApp misalnya. Itu bisa kita lakukan. Nah, di pasal yang kedua ini kita menemukan banyak sekali alasan lagi mengapa Yohanes menuliskan suratnya. Di pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yohanes dia berkata, hal-hal ini aku tuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi bukan berarti setelah kamu tahu bahwa Allah sudah mengampuni segala dosamu, Allah sudah menyucikan kamu dari segala kejahatan, kemudian kamu tiba-tiba merasa aku bisa hidup seenaknya. Enggak seperti itu. Karena kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kamu ada di bawah kasih karunia, bahwa kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus telah memberikan kita persekutuan bersama dengan Dia, bahwa darah Yesus senantiasa menyucikan kita, bukan berarti kita kemudian bebas untuk berbuat dosa. Karena itu Yohanes mengatakan bahwa hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena kita mengenal Allah bukan berarti kita bebas melakukan apa yang kita suka. Hal yang benar adalah karena kita mengenal Dia, mengenal Allah, apalagi bila kita mengasihi Dia, maka kita akan melakukan apa yang Dia suka, bukan yang kita suka. Bukan kita mengasihi Dia dan kemudian kita melakukan apa yang kita suka. Tetapi kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan suka di dalam hidup kita. Saudara, kita diselamatkan bukan karena kita mematuhi perintah, bukan karena kita melakukan hukum Allah. Tetapi kita diselamatkan supaya kita bisa menghidupi perintahnya, supaya kita tidak melanggar perintahnya. Yohanes mengatakan dengan jelas, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa, supaya kamu jangan melanggar perintah dari Allah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita sebagai manusia, kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang masih hidup di dunia ini, bisa menjalani hidup tanpa dosa, bisa menjalani hidup kita tanpa berbuat dosa? Apakah itu mungkin? Alkitab mengatakan jawabannya adalah iya, itu mungkin. Itu bisa dilakukan. Dan berkaitan tentang hal ini, bahwa kita sebagai orang percaya bisa hidup tanpa kita melakukan dosa, nanti akan muncul lagi di dalam pasal yang ketiga dan di dalam pasal yang kelima. Dan Yohanes mengatakan seakan-akan seperti ini, orang Kristen yang normal adalah orang Kristen yang tidak berbuat dosa. Tetapi masalahnya, banyak dari orang yang mengaku Kristen masih berbuat dosa. Bahkan rata-rata mereka berbuat dosa. Karena itu jika kita berbuat dosa sebagai seorang Kristen, maka kita adalah orang Kristen yang rata-rata. Dan kita bukan orang Kristen yang normal. Sayangnya memang seperti itu yang dikatakan firman Tuhan. Sebab orang Kristen yang normal tidak berbuat dosa. Saudara, keinginan Allah itu bukan hanya untuk Dia mengampuni dosa kita, tapi juga Dia mau membebaskan kita dari dosa. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus telah selamatkan kita dari neraka, dari kematian. Tetapi kita diselamatkan dari dosa yang seperti apa? Apakah sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita? Tidak ada lagi ketidaksabaran. Apakah dalam hidup kita tidak ada lagi kecemburuan, kesombongan, egoisme? Apa yang sudah hilang? Apa yang sudah diselesaikan?
Dan Yohanes menuliskan ini, anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dengan kata lain, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang tidak melakukan dosa, kehidupan yang menyingkirkan dosa, kehidupan yang gak mau ada urusan dengan dosa. Dan kenapa Yohanes mengatakan seperti ini? Dia mengatakannya karena mungkin ada orang yang akan salah paham, sebab sebelumnya dia berkata, kalau kita berdosa, kalau kita mengaku bahwa diri kita berdosa, kita hanya perlu mengaku dan kemudian itu dosa kita diampuni dan kita disucikan. Dia berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia sudah ngomong seperti itu. Karena itu, mungkin ada orang yang dengan mudah mengatakan, oh berarti nggak jadi masalah. Aku bisa melakukan apapun juga yang aku inginkan. Aku bisa melakukan dosa apapun, kapanpun saja aku suka melakukannya, aku bisa lakukan. Dan kemudian setiap malam sebelum aku tidur, aku bisa mengaku dosa dan Allah akan mengampuni segala dosaku dan juga akan menyucikan aku dari segala kejahatan. Akan ada orang-orang yang pikirannya seperti itu. Dan ini merupakan satu kesalahpahaman yang mengerikan. Maksud Tuhan kita adalah supaya kita tidak boleh berbuat dosa. Bukan berarti kita berbuat dosa dan kemudian kita melakukan pengakuan dosa, meminta ampun dari Dia. Ya memang kalau kita mengaku dosa pasti akan diampuni. Tapi bukan caranya seperti itu. Sengaja. Toh nanti aku akan diampuni juga. Maksud Allah itu bukan untuk mengampuni dosa sekedar itu, tapi untuk menyingkirkan dosa, untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi orang yang berkata, karena Yesus sudah mati bagiku, karena darahnya telah membasuh aku bersih, aku menjadi tanpa noda, Allah sudah mengampuni aku, sudah menyucikan aku, maka sekarang aku jadi orang Kristen, aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Aku bisa melakukan dosa, dan itu tidak menjadi masalah karena aku selalu disucikan, karena aku selalu diampuni. Orang yang semacam ini sebenarnya adalah orang yang tidak mengerti Injil. Dan ini merupakan ekstrim yang pertama saat seseorang mendapatkan kabar baik. Bisa jadi seperti ini. Tetapi karena hal ini, orang juga bisa sampai kepada ekstrim yang satunya lagi. Orang akan mengatakan bahwa kalau kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan tanpa berbuat dosa, artinya aku bukan orang Kristen yang normal. Karena aku masih berbuat dosa. Aku belum termasuk orang Kristen yang normal. Apalagi sepertinya aku belum mengakui semua dosaku. Berarti masih ada dosa dan kejahatan di dalam diriku. Saudara, seakan-akan gini loh, kita berada di dalam satu celah yang sempit. Di antara pendapat yang mengatakan bahwa yang satu orang ngomong dosa nggak jadi masalah. Ya kan? Dan yang satu lagi berada di dalam satu kondisi keputusasaan yang mengatakan bahwa aku ini berdosa. Aku sudah berbuat dosa. Karena itu aku bukan orang Kristen. Karena itu mungkin aku belum diselamatkan. Jadi kedua ekstrim ini harus dihindari. Karena mereka yang berpikir bahwa tidak masalah kita hidup sekarang ini. Karena aku adalah orang Kristen. Gak masalah hidupku seperti apa. Yohanes mengatakan, aku menulis kepada kamu, ya kan, supaya kamu tidak berbuat dosa. Jangan kamu berbuat dosa. Tetapi kepada orang yang dalam ekstrim yang satunya, yang mereka merasa putus asa karena mereka sudah terlanjur berbuat dosa, sementara mereka mengaku mereka adalah orang Kristen, Yohanes mengatakan di pasal yang kedua ayat yang pertama bagian B, namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Saudara, saya nggak tahu saudara sedang berada dalam kelompok yang mana. Apakah di ekstrim kiri ataupun di ekstrim kanan. Saya nggak tahu. Ya. Dan saya berharap saudara tidak ada di kiri atau di kanan. Ya. Saudara bukan berada dalam kelompok yang seperti itu. Apalagi saudara berada dalam satu kelompok di mana orang Kristen yang merasa bahwa kekristenannya itu dibatalkan. Kekristenannya itu tidak normal, tidak seutuhnya karena memang masih melakukan dosa.
Kita merasa bahwa kebaikan yang telah dilakukan Yesus di dalam kehidupan kita itu dibatalkan karena kita telah jatuh di dalam dosa. Kemudian kita mengalami depresi, kita kemudian ketakutan dan lain sebagainya. Saudara dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Rasul Yohanes. Bahwa kita yang sudah percaya Yesus, kita yang mengenal Dia dari mulanya ini, kita memiliki dua hal. Yang pertama kita punya pengantara, dan yang kedua kita punya yang namanya pendamaian atas segala dosa. Bahkan jika kita jatuh sebagai orang Kristen, kita perlu mengingat dua hal ini. Bahwa aku punya pengantara, artinya aku punya pengacara, aku punya advokat, aku punya pembela bagi diriku di dalam pengadilan. Artinya kita punya seseorang yang berdiri di hadapan Allah bagi diri kita, yang membela kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Manusia Yesus Kristus yang berdiri di hadapan Allah. Yesus Kristus bukan sekedar Yesus Kristus yang biasa-biasa saja, tapi Yesus Kristus yang adil. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus Christ the righteous one. Dia yang benar, Yesus Kristus yang benar. Orang yang paling benar yang pernah hidup di atas muka bumi, dia yang sekarang menjadi pembela kita. Saudara sadar bahwa saudara telah bersalah. Saudara dihadapkan kepada satu tahta pengadilan, di mana di sana akan dijatuhkan vonis bahwa kamu adalah orang yang bersalah. Mungkin kita merasa takut, kita kemudian mungkin menundukkan kepala, tidak berani melihat. Tetapi di sana berdiri seorang pengacara terbaik. Dan pengacara itu, pembela itu berbicara mewakili saudara dan saya. Dia akan mengatakan, hakim yang mulia, saya sudah cukup menderita untuk hukuman bagi dosa ini. Dan hukuman atas dosa ini sudah dibayar dengan lunas. Karena itu Allah, sang hakim dunia ini mengatakan, kamu dibebaskan, kita dibebaskan. Nah, sekali lagi ingat ya, bisa muncul dua ekstrim. Mereka yang berpikir bahwa wah nggak masalah kalau begitu kita berbuat dosa setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita jadi orang Kristen. Itu ekstrem yang satu. Yang satu lagi mengatakan, wah bahaya kalau kita menjadi orang Kristen lalu kita melakukan dosa dan kita tidak mengaku dosa, wah bisa jadi keselamatan kita dianulir. Mereka yang berpikir seperti itu, karena Allah mengampuni sehingga mereka bisa melanggar perintah dan lolos begitu saja. Jadi menjalani kehidupan tanpa dosa itu bagi mereka tidak terlalu penting. Kan yang penting aku sudah diselamatkan. Ya sudahlah, yang penting aku diselamatkan, hidupku ya sudah seperti ini saja. Ini ekstrem yang pertama. Ekstrem yang kedua adalah mereka berpikir, aku telah berdosa, karena itu aku bisa jadi sudah kehilangan keselamatan. Jadi kalau misalnya aku mati saat ini, wah bahaya ini. Apa bahkan mungkin ada dosa-dosa yang belum aku akui di hadapan Tuhan. Mungkin ini adalah dosa yang pernah aku lakukan bertahun-tahun yang lalu, bahkan aku sendiri lupa dosa apa. Aku belum mengakuinya, bisa bahaya. Saudara, tidak satu pun dari kedua ekstrem ini yang merupakan jalan kekristenan yang sebenarnya. Sebab jalan kekristenan yang sebenarnya adalah berkata bahwa Allah sudah memanggil saya untuk saya tidak berbuat dosa dan saya menjunjung tinggi hal itu. Tetapi jika dalam perjalanan kehidupan saya kemudian saya melakukan dosa, saya punya pembela yang membela saya dan dia juga yang menjadi pendamaian bagi saya. Hal ini membuat kita bukan menjadi orang yang sombong, bukan juga membuat kita menjadi orang yang berputus asa. Membuat kita bisa melupakan hal-hal yang ada di belakang kita. Dan kita bisa berlari-lari mengejar apa yang ada di depan kita. Kita bisa menekankan panggilan yang mulia dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi apa itu kehidupan Kristen? Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang taat kepada perintah Allah. Bukan hanya untuk hidup tanpa dosa, tetapi hidup dalam ketaatan. Hidup yang memiliki manfaat. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kehidupan yang baik adalah yang penting bebas dari kejahatan. Yang penting aku tidak menyakiti siapapun juga di dalam kehidupan ini. Kalau orang mengatakan bahwa aku nggak pernah menyakiti siapapun juga, mungkin itu akan membuat kita seolah-olah menjadi seperti orang yang baik.
Sebab kita tidak berbahaya bagi orang lain. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa hidup yang baik bukan hanya hidup yang tidak berbahaya bagi orang lain, tetapi hidup yang berbuah. Bukan hanya yang tidak memiliki hal-hal buruk, tetapi yang penuh dengan hal-hal yang baik. Jadi bukan sebagai orang yang kosong dari semua hal-hal yang buruk, yang gak punya hal buruk di dalam dirinya, tapi juga gak punya hal yang baik dalam dirinya. Itu sama seperti sebuah rumah yang sudah disapu bersih, kemudian ditinggal kosong. Apa yang terjadi? Bisa jadi kan, yang dikatakan dalam Alkitab ada roh-roh yang jahat yang masuk ke dalam rumah itu. Ayat yang ketiga mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, jika saudara mengenal Allah, saudara pasti akan mengasihi Dia. Kita tidak bisa tidak mengasihi Dia kalau kita mengenal Dia. Jika saudara tidak mengenal Dia, maka saudara nggak bisa mengasihi Dia. Tetapi jika saudara mengenal Allah, maka saudara pasti akan mengasihi Dia. Semua orang yang mengenal Allah, mengasihi Allah. Jadi jika saudara mengenal Dia, maka saudara mengasihi Dia. Ini logikanya ya. Jadi jika saudara mengasihi Dia, maka saudara akan menuruti perintah-perintahnya. Ini sama seperti ini, bicara tentang kasih, bicara tentang seperti orang yang sedang jatuh cinta. Misalnya ada seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan. Dan kemudian dia mengatakan kepada perempuan ini, your wish is my command. Keinginanmu itu seperti perintah bagiku. Bahkan dia bisa mengatakan, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi. Jadi orang percaya berkata kepada Bapa Surgawi, perintahmu adalah keinginanku. Jika kita mengasihi Dia, maka kita mau melakukan apapun yang Ia inginkan. Kasih Allah, lakukan apa yang Dia suka. Jika saudara benar-benar mengasihi Allah, saudara pasti mau untuk melakukan apa yang Allah suka. Dan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Itu yang Dia katakan. Jadi ini yang menjadi logika berpikirnya. Jika kita mengenal Allah, kita mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Allah, kita akan mematuhi segala perintahnya. Dan ini adalah bukti bahwa kita mengenal Allah, yaitu saat kita mematuhi perintah-perintahnya. Orang yang tidak menuruti perintah Allah, dia mungkin berkata, oh aku kenal sama Allah. Tapi sebenarnya itu adalah bohong. Dia mungkin bisa mengatakan dengan bibirnya, oh aku mengasihi Allah. Tapi itu juga bohong. Sebab kita tidak bisa mengasihi Allah dan kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Dua hal ini berjalan bersama-sama. Jadi sangat sederhana. Inilah bukti kita mengasihi Allah. Bukti kita mengenal Allah yaitu kita melakukan perintahnya. Yohanes di sini berhadapan dengan permasalahan yang sama yang seperti terjadi pada gereja pada saat ini. Banyak orang yang kemudian mereka mengaku aku adalah orang Kristen, mengaku bahwa aku mengenal Allah, bahkan mengaku aku mendengar suara Allah. Mereka mengatakan aku mengasihi Allah. Bahkan ada yang mengatakan aku ini orang yang enggak punya dosa, aku tidak berdosa. Tapi ternyata mereka berdusta dan kebenaran tidak ada di dalam mereka. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 seperti yang sudah kita bahas, dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Terus dilanjutkan sekarang di pasal yang kedua,
ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi apa yang kita katakan melalui bibir mulut kita itu sebenarnya nggak terlalu meyakinkan kecuali kalau memang hidup kita, tingkah laku kita juga menunjukkan hal yang sama. Karena itu kita perlu berhati-hati menerima saat orang mengatakan aku adalah orang Kristen. Dia berkata aku mengenal Allah. Tapi yang jelas adalah orang yang mengenal Allah, orang yang mengikuti Allah, orang yang mengasihi Allah, adalah orang yang mengikuti perintah-perintahnya. Siapa yang benar-benar mengenal Allah? Dia adalah orang yang mau berjalan di dalam terang dan yang mengasihi saudaranya. Dengan kata lain, jika bibir kita mengatakan tentang satu hal tetapi kita melakukan hal yang lain, sebenarnya kita sedang hidup di dalam dusta. Sebenarnya bukan orang Kristen, karena itu harusnya kita tidak menggembar-gemborkan bahwa kita adalah orang Kristen. Karena orang akan melihat dari tingkah laku kita. Lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar mengenal Allah, tapi saat orang berkata, ia ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup atau berkelakuan seperti Kristus. Kita harus mampu melihat kehidupan Kristus dan kita berkata, inilah kehidupan yang aku jalani, inilah cara aku berperilaku, inilah bagaimana Kristus berbicara, seperti inilah bagaimana cara Kristus bereaksi saat menghadapi permasalahan. Dan Yohanes mengatakan dengan jelas bahwa seorang yang berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau enggak demikian, maka hidup di dalam dusta. Dan dia bukan orang Kristen. Ayat yang kelima mengatakan pasal yang kedua, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, kalau saya tanya, apa sih itu kasih yang sejati? Kasih yang sejati itu adalah saat kita menuruti perintah Allah. Saat kita mau menerima hukumnya di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup di dalam kasih itu bukan tanpa hukum. Kita hidup di dalam kasih itu bukan hidup seenaknya. Tapi justru kita hidup di dalam kasih itu adalah hidup menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya. Sebab kita tidak bisa mengasihi Allah dan kemudian kita melakukan apapun yang kita suka. Tapi saat kita mengasihi Allah, kita melakukan apapun yang disukai oleh Allah. Karena itu yang kita butuhkan adalah jenis kasih yang mau untuk menuruti perintah Allah dan bukan mengabaikan perintah Allah. Dan ini juga berlaku saat kita menjadi warga negara. Kita menjadi warga negara yang taat hukum. Dan itu menjadi bukti akan kasih kita terhadap Allah. Bukan hanya terhadap hukum Allah, tapi kita juga taat terhadap hukum yang berlaku di dalam negara kita. Dan hal ini juga diajarkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ketidaktaatan akan hukum terjadi karena kita memisahkan antara kasih dan hukum, seakan-akan terpisah. Justru karena kita mengasihi, maka kita mau untuk melakukan taat kepada hukum. Ada orang-orang kan, misalnya orang-orang dalam tanda kutip, orang-orang muda yang lagi jatuh cinta. Yang kemudian mereka mengatakan kan yang penting kami ini saling mencintai. Kami saling mengasihi. Ya. Kita mau hidup bersama pun gak jadi masalah. Gak perlu menikah segala macam. Gak perlu kan, toh itu kan sekedar sebuah upacara legalitas saja. Yang penting kan kami saling mencintai, saling mengasihi. Dan memang kami mau untuk hidup bersama-sama. Saudara, kasih yang sejati mengatakan bahwa di dalam pernikahan itu ada hukum. Ada hukum di sana. Dan lebih jauh lagi, kasih yang sejati bersedia untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian. Karena kasih yang sejati itu bicara tentang kesetiaan. Sebab itu kasih yang sejati akan mau untuk bersatu dan berkata, saya berjanji di hadapan Tuhan dan saya berjanji di hadapan jemaat bahwa mulai hari ini dan seterusnya dalam keadaan yang baik atau buruk, sehat atau sakit, kaya atau miskin, sampai maut memisahkan kita. Saudara, kasih mau untuk menerima hukum dan kesetiaan di dalam pernikahan. Dan ini yang dikatakan oleh Yohanes. Jika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, kamu menuruti hukumnya.
Ayat yang ke-7 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi Rasul Yohanes memberikan satu penjelasan bahwa bukti kita mencintai Kristus adalah bahwa kita mencintai atau mengasihi orang-orang Kristen lainnya. Bila ada orang yang mengatakan aku mencintai Kristus, tapi dia membenci sesamanya sebagai orang Kristen, maka mencintai Kristus itu omong kosong. Kita tidak dapat mengasihi Kristus dan menjauh dari orang-orang percaya lainnya. Kita perlu untuk bisa belajar hidup bersama dengan orang-orang Kristen lainnya. Kita memang berbeda, saudara. Satu dan lainnya kita punya latar belakang yang berbeda. Sifat kita masing-masing berbeda. Sama seperti para murid Yesus. Ada Yohanes dan Yakobus. Murid-murid Yesus mereka disebut sebagai anak-anak guntur, anak-anak guru Boanerges. Kayaknya mereka ini meledak-ledak. Ada Petrus, ada Andreas, berbeda-beda gitu. Ada dari mereka yang suka mau menang sendiri, ada yang mau menjadi yang terdepan, ada yang macam-macam lah. Gitu. Berbeda-beda kita. Tetapi kita perlu belajar untuk hidup bersama sebab kita tidak bisa mengikuti Kristus sebagai individu yang terpisah-pisah. Sebab jika kita mengasihi Kristus, kita berada dalam satu tubuh Kristus, artinya kita juga mengasihi sesama orang percaya. Kalau kita membenci orang percaya lainnya, sama seperti kita sedang membenci Kristus. Kalau kita melakukan sesuatu kepada orang percaya yang lain, itu sama seperti kita sudah melakukan sesuatu juga kepada Kristus. Sebab kita tidak dapat memisahkan Kristus yang Maha Pengasih itu dari orang-orang yang Dia kasihi. Nah, Yohanes mengatakan ini adalah perintah lama. Sama seperti kembali kepada zamannya Tuhan Yesus. Dan Yohanes berkata kepada mereka bahwa kalian ini sudah memiliki hal ini sejak dari mulanya. Sejak dari awal kalian menjadi orang Kristen. Tapi kemudian ia berkata tentang satu perintah yang baru. Karena sekarang kita bisa melihat. Sekarang kita bisa mendengar. Karena sekarang ada terang yang sudah bercahaya dan terang itu telah melenyapkan kegelapan. Nah, maksudnya apa ini? Yohanes mengatakan gini. Kita tahu bahwa kita harus mengasihi orang Kristen bukan hanya karena kita sudah mendengarnya dari awal, tapi sekarang karena kita juga melihatnya. Kita melihat orang-orang kudus itu. Kita melihat bahwa kegelapan itu sudah nggak ada lagi. Orang Kristen bisa saling mengasihi. Orang yang nggak pernah ketemu sebelumnya, ya kan? Tapi gara-gara sama-sama orang percaya, kita bisa bersekutu bersama-sama. Kita bisa berdoa bersama-sama. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling peduli. Kita bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Hanya karena kita sama-sama orang percaya. Jadi kalau kita nggak suka dengan sesama kita yang orang Kristen, sebenarnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita buta. Nggak bisa melihat kemana arah kita pergi. Tapi jika kita mengasihi sesama orang Kristen, maka kita berjalan di dalam terang. Nah, perlu kita ketahui bahwa nggak ada yang namanya di dalam kehidupan kekristenan itu kita berada di tengah-tengah di area abu-abu. Nggak ada. Pilihannya ada dua. Dalam terang atau dalam gelap. Nggak bisa setengah terang, setengah gelap. Nggak bisa abu-abu. Kekristenan bicara tentang menuruti perintah Allah dan berjalan di dalam terang. Mengasihi Bapa sehingga kita mau untuk menuruti perintahnya dan kita berjalan di dalam terang dengan cara kita mengasihi sesama orang percaya. Saudara ingat, tidak seorang pun menjadi orang Kristen karena melakukan hal itu ya.
Ini harus kita pahami ya. Bukan gara-gara kita menuruti perintah Allah dan kita mengasihi sesama kita orang percaya, maka kita menjadi orang Kristen. Bukan. Bukan itu. Kalau seperti itu bukan Injil. Tetapi karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang Kristen, maka kita mau untuk menuruti perintah Allah dan kita mau untuk mengasihi sesama orang percaya. Mungkin ini merupakan suatu hal yang sulit. Ya pastinya sulit lah. Apalagi makin dekat, makin kita tahu seperti apa dia. Makin kita tahu belangnya. Bagaimana kita bisa mengasihi dia. Kita mengasihi dia karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Ayat yang ke-12 dikatakan, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi karena kamu adalah orang Kristen, maka aku mengatakan hal-hal ini, kata Yohanes. Aku tidak akan menyuruh kamu untuk menuruti perintah Allah kalau kamu bukan orang percaya, kalau kamu bukan orang Kristen. Karena itu adalah nasihat yang salah. Kalau ngomong kamu harus mengasihi Allah, kamu harus mengasihi sama orang percaya, tapi kamu bukan orang Kristen, ya itu nasihat yang salah. Tapi karena kamu adalah orang Kristen, kamu sudah tahu beberapa macam hal di dalam kekristenan. Dan di sini Yohanes membagi orang Kristen dalam 3 kelompok berdasarkan usia mereka. Maksudnya usia rohaninya ya. Yang pertama dia bagi kelompok anak-anak. Kemudian orang muda dan bapak-bapak. Ada 3 kelompok. Nah mungkin ada dari saudara yang saat ini merupakan anak-anak secara rohani. Mungkin ada dari kita yang dalam tahapan kita sebagai orang percaya kita menjadi orang-orang yang muda secara rohani. Atau bahkan ada yang sudah jadi bapak-bapak yang dewasa secara rohani. Nah Yohanes mengatakan baik kamu anak-anak, baik kamu orang muda, baik kamu bapak-bapak, aku mau supaya kalian menuruti perintah Allah dan kalian berjalan di dalam terang. Yohanes berkata sekalipun kalian masih anak-anak, paling tidak kalian sudah tahu beberapa hal. Anak-anak tahu apa? 1, kamu tahu bahwa dosamu telah diampuni oleh karena nama Kristus. Kamu tahu bahwa Kristus telah mati bagimu dan itu yang membuat kamu bisa masuk ke surga. Karena itu aku berkata kepadamu supaya kamu mau menuruti perintah Allah. Bukan supaya kamu masuk surga, kamu turuti perintah Allah bukan supaya kamu masuk surga, tapi karena kamu sudah menuju ke sana, karena kamu sudah percaya kepada Kristus. Karena ada darah Kristus, karena dosamu sudah diampuni. Karena itu berjalanlah di dalam terang. Karena itu kasihilah saudara-saudaramu. Bukan karena kamu berusaha jadi orang Kristen, tapi karena kamu adalah orang Kristen. Dan itu adalah hal normal yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan sebagai anak-anak kamu juga yang kedua, kamu mengenal Bapa. Kamu bisa memanggil Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini, hakim atas dunia ini sebagai Bapakmu. Kamu bisa berseru kepada dia, Abba, Bapa. Kamu bukan anak yatim piatu. Kamu punya Bapa dan kamu menjadi bagian dalam keluarganya. Kamu bisa datang kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini seperti seorang anak datang kepada Bapa yang mengasihi dia. Karena itu, turutilah perintah Allah dan berjalanlah di dalam terang. Kasihi Bapamu dan kasihi saudara-saudaramu, sesama orang percaya. Yohanes kemudian melanjutkan kepada orang-orang muda, kamu orang-orang muda, kamu sudah melangkah lebih jauh dalam kehidupan kekristenan. Kamu tahu bahwa kehidupan yang kamu jalani ini adalah kehidupan yang bukan biasa-biasa saja, yang bukan enak-enak saja, tapi ini merupakan suatu peperangan. Bahkan kamu berperang melawan yang jahat.
Dan di dalam kekristenanmu kamu telah temukan bahwa kamu telah mengalahkan yang jahat saat kamu mengizinkan firman Allah itu untuk tinggal di dalam kamu dan kamu punya firman itu, kamu kuat dan kamu sudah mengalahkan yang jahat. Tapi jangan lupa bahwa kamu masih muda. Kamu masih ada di dalam pertarungan sebagai orang Kristen, karena itu aku katakan supaya kamu tetap menuruti perintah ini, yaitu kasihilah Allah dan kasihilah saudara-saudaramu. Nah, sedangkan kamu, bapak-bapak, kamu sudah lama menjalani kehidupan kekristenan. Dan kamu mengenal hal yang paling penting. Apa itu? Kamu sudah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Saudara, dari sini kita bisa memperhatikan bahwa saat seseorang Kristen masih menjadi kanak-kanak, masih anak-anak, masih bayi rohani, gitu ya, dia hanya tahu tentang pengampunan dosa dan bahwa dia memiliki dan mengenal Bapa. Dan kemudian saat dia bertumbuh makin dewasa, melalui berbagai macam pergumulan peperangan, dia menemukan bahwa firman Allah itu bisa membuat dirinya menjadi kuat dan mengalahkan yang jahat. Ini yang muda. Tapi begitu dia terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, pakai istilah bapak-bapak, saya bisa katakan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Dia sudah jauh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata kan, aku sudah mengenal Dia. Dia yang telah ada dari mulanya. Aku mengenal Tuhan. Dan Tuhan itu sangat berharga bagiku. Jadi dengan kata lain, sebagai orang Kristen yang masih muda, kesaksian yang dia sampaikan adalah kesaksian tentang seperti apa Allah bagi mereka. Apa yang sudah dilakukan Allah bagi mereka. Dan kalau memang saudara masih seperti ini kan gak jadi masalah gitu. Dinikmati saja. Yohanes berkata bahwa baik kamu masih anak-anak, baik kamu adalah orang muda, atau kamu sudah menjadi yang dewasa, para bapa, turutilah perintah Allah. Hiduplah di dalam terang. Teruslah bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Dia. Makin lama kita menjalani kehidupan kekristenan, kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Kenapa? Semakin kita mengenal Dia yang ada dari mulanya. Mengenal siapa? Siapa itu Dia yang ada daripada mulanya? Siapakah Dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Makin lama kita menjadi orang percaya, makin kita mengenal Dia. Saudara ingat apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama? Ayat yang pertama mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di ayat yang ke-14 dari Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi makin kita dewasa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka makin kita mau untuk menuruti perintah Allah. Makin kita mau untuk kita hidup di dalam terang. Kita mengasihi Allah, kita mengasihi saudara-saudara kita seiman. Kita makin hari makin menjadi seperti Kristus. Sebab kita mengenal Dia yang ada sejak dari mulanya. Amin.